Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa teman-teman bisa cek dulu ya guys ya, atau sekalian subscribe bahkan ya guys ya, ke channel saya yang satu lagi, yaitu adalah Nanscreen, merupakan channel gaming saya ya guys ya. Silahkan bisa dicek terlebih dahulu ya guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung ke pembahasan ya guys ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang udah sadar gitu ya, terutama teman-teman yang menggunakan laptop gitu ya, laptop yang udah high class terutama gitu ya guys ya. Pasti kok teman-teman, kenapa sih ya kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya guys ya, kok kenapa sih kita harus memiliki dua grafik ya guys ya, dua grafik card ya guys ya, seperti yang ada di Task Manager ini ya guys ya. Mungkin kalau teman-teman ngelihat gitu ya di Task Manager, di bagian performance, di bagian bawah sini pasti kok ada dua grafik card ya guys ya. Yang satu kalau misalnya teman-teman pengguna Intel, pasti yang satunya adalah Intel UHD ya guys ya. Kalau ini Intel HD masih yang jadul ya guys ya. Dan satu lagi mungkin kalau teman-teman pengguna Nvidia, pasti Nvidia misalnya GeForce RTX atau GTX gitu ya guys ya. Kenapa sih kok harus ada dua gitu ya guys ya, sedangkan kita tahu sendiri lah ya guys ya bahwa Intel UHD itu memang performanya aduh buat apa sih ya guys ya. Tapi kenapa sih kok masih harus ada Intel UHD, padahal kita bisa pakai Nvidia aja gitu ya guys ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman menggunakan Nvidia gitu ya guys ya, kenapa sih ya guys ya? Oke, jawabannya adalah sangat simpel ya guys ya, yaitu adalah konsumsi daya ya guys ya. Tidak bisa dipungkiri ya guys ya bahwa laptop itu menggunakan baterai dan portable ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang menggunakan laptop ya, mungkin ya pasti dipakainya mobile gitu ya. Bisa di sana, bisa di sini, dan bisa dimanapun gitu ya guys ya. Dan pasti akan menggunakan baterai ya guys ya. Sedangkan baterai kan kapasitasnya terbatas ya guys ya. Jadi ya itulah ya guys ya alasannya ya guys ya, yang paling utama ya guys ya. Nah di sini saya dicontohkan ya guys ya, walaupun saya di sini menggunakan komputer ya guys ya. Di sini saya menggunakan Intel HD ya guys ya. Walaupun ini teman-teman juga tahu sendiri ya guys ya bahwa Intel saya memang masih jadul ya guys ya. Dan satu lagi di sini saya menggunakan Nvidia GeForce GT 1030 ya. Walaupun sebenarnya laptop nggak ada GT 1030 ya guys ya, tapi saya di sini akan coba untuk mencontohkan ya guys ya, karena laptop minimal tuh GTX 1050 lah ya guys ya. Tapi di sini GT 1030. Oke, nggak apa-apa lah ya guys ya. Bener-bener ya guys ya, di sini saya contohkan bahwa memang ya guys ya, kalau misalnya dua GPU kayak gini akan memakan konsumsi daya yang benar-benar sangat luar biasa ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nih ya, saya di sini saya contohkan saya membuka aplikasi bawaan dari komputer saya ya guys ya, karena kebetulan motherboard saya adalah Lenovo ya guys ya. Oke, di sini saya menggunakan Lenovo Power Manager ya guys ya. Nah, mungkin kalau saya waktu dulu ya guys ya, saya menggunakan komputer saya, nah di sini ya guys ya, bagian sini ya guys ya. Dulu komputer saya ketika saya masih belum menggunakan GT 1030 itu idle ya guys ya. Ketika idle itu konsumsi dayanya cuma sekitar 20 sampai 30 watt ya guys ya. Bener-bener sangat irit sekali ya guys ya. Waduh, itu bener guys ya, buat komputer bisa sampai 20 watt, bahkan bisa sampai belasan watt loh ya. Saya pernah guys ya sampai catat rekor sampai cuman ya 20, cuman sampai belasan watt ya guys ya, 17 watt kalau nggak salah ya guys ya. Tapi sekarang lihat ya guys ya, saya idle ya. Oke lah guys ya, sekarang saya lagi ngerekam ya guys ya, jadi sekitar 60-an ya guys ya. Kalau misalnya lagi idle bener-bener itu sekitar ya 50, 40 ya guys ya. Oke, itu paling kecil juga 40 juga jarang banget ya guys ya. Ya itulah ya guys ya, efek dari penggunaan ini ya guys ya, penggunaan dari eksternal GPU ya guys ya, bisa dibilang GPU eksternal dari Nvidia gitu ya guys ya. Walaupun GT 1030 kita tahu sendiri hemat daya banget ya guys ya, cuma 30 watt, tapi tetap ya guys ya konsumsi dayanya bakal bisa kemakan segini ya guys ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman saya ajak nih ya guys ya, kalau misalnya teman-teman saya ajak ke setting ya guys ya, ke bagian setting di sini ya guys ya, saya ke sistem, terus juga ke display. Nah, kalau misalnya teman-teman sadar, kita buka grafik di sini ya guys ya. Kita option grafik di sini, saya menggunakan Windows 11 ya guys ya. Nah, di sini pasti teman-teman akan melihat gitu ya. Ada di sini settingan dari aplikasi. Misalnya di sini ada aplikasi yang menggunakan high performance, ada yang menggunakan LED Windows Decide, ada yang menggunakan power saving. Nah, seperti itulah ya guys ya, bisa dibilang ya guys ya. Jadi laptop teman-teman itu butuh yang namanya ya bisa dibilang dipakai di tempat yang tepat dan kondisi yang tepat. Seperti itulah ya guys ya. Kalau misalnya kita lagi bermain game, pasti kita akan menggunakan ini ya guys ya, high performance, yaitu menggunakan Nvidia GeForce. Misalnya kalau teman-teman menggunakan Nvidia, menggunakan Nvidia GeForce. Kalau misalnya teman-teman menggunakan AMD, berarti AMD RX gitu ya, seperti gitu ya, AMD Radeon RX gitu, seperti itu ya guys ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lagi ya cuman browsingan, lagi ngetik atau lagi apa, nggak akan mungkin ya guys ya kita akan menggunakan Nvidia GeForce RTX atau AMD Radeon RX secara terus-menerus ya guys ya, karena kita tahu sendiri lah ya guys ya bahwa GPU eksternal seperti itu akan sangat memakan daya ya guys ya, benar-benar sangat besar sekali ya guys ya. Sedangkan kalau Intel UHD atau mungkin Radeon Vega lah ya guys ya, minimal gitu ya guys ya,
itu pasti penggunaan dayanya sangat irit sekali ya guys ya. Wah, itu cuma 5 watt mungkin ya guys ya untuk GPU-nya doang gitu ya. Mungkin 5 watt aja gitu. Bener-bener irit banget ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan laptop cuma buat ngetik, browsingan, pasti akan kerasa lebih irit listrik lah ya guys ya, irit baterai gitu ya guys ya, daripada teman-teman ketika lagi main game, misalnya game AAA gitu ya guys ya. Pasti akan lebih berat ya. Karena kita tahu sendiri lah ya guys ya, kalau GPU eksternal tuh bener-bener boros daya gitu ya guys ya. Jadi makanya itulah ya guys ya, laptop teman-teman itu bisa dibilang sangat membutuhkan ini ya guys ya, sangat membutuhkan settingan-settingan kayak gitu ya guys ya, biar bisa lebih kondisional gitu lah ya guys ya penggunaan baterainya. Karena kita tahu sendiri lah ya guys ya, teman-teman nggak tahu ya keadaannya lagi di mana gitu ya guys ya, apakah itu lagi di luar yang nggak ada listrik sama sekali, jadi teman-teman benar-benar mengandalkan baterai yang tahan lama gitu ya guys ya, atau mungkin teman-teman lagi di rumah, kalau misalnya teman-teman sambil ngecas, sambil ya lagi sambil dicolok listrik gitu ya, teman-teman mau main game ya no problem gitu ya, menggunakan Nvidia atau menggunakan AMD ininya ya guys ya, GPU-nya gitu ya guys ya, karena ya emang udah boros listrik ya nggak masalah gitu ya guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi di luar cuman ngetik-ngetik doang lah, misalnya lagi presentasi atau lagi apa, malah menggunakannya Nvidia atau menggunakan AMD, kan otomatis kan jadi boros listrik ya guys ya. Karena ya itulah ya guys ya, sebenarnya Nvidia atau bisa dibilang AMD gitu ya guys ya, GPU eksternal itu walaupun cuman idle tapi boros listriknya tetap boros ya guys ya. Ya memang ya guys ya, walaupun irit gitu ya, mungkin cuma 30 watt atau kayak gimana, tapi tetap boros ya guys ya, namanya juga eksternal gitu ya guys ya. Tapi kalau untuk GPU internal gitu ya guys ya, atau iGPU kayak contohnya Intel UHD atau Radeon Vega, itu penggunaan dayanya ya 5 watt guys ya. Jadi benar-benar irit ya, sangat benar-benar cocok untuk teman-teman yang mungkin menggunakannya untuk presentasi atau untuk ngetik atau untuk tugas, untuk browsingan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi jawabannya adalah untuk hemat daya ya guys ya, karena kembali lagi lah laptop menggunakan ya itu ya guys ya, menggunakan baterai ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin pembahasannya cukup sekian ya guys ya, semoga teman-teman juga paham. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham atau ada yang ingin mengkritik atau ada yang ingin mengkoreksi atau ada yang ingin bertanya, silahkan teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar, nggak masalah kok ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk video kali ini. Terima kasih ya guys ya sudah menonton ya guys ya sampai akhir terutama ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya guys ya. Dan jangan lupa ya guys ya, saya sekali lagi ya guys ya, teman-teman juga bisa cek ke channel gaming saya ya guys ya, yaitu adalah Nanscreen ya guys ya, butuh support juga ya nih ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.